Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air, garam, sirup, udara, berunggu, dan kekuningan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Alat dan bahan: sendok, gelas, korek, serbuk kopi, garam 1 plastik, es batu, kaleng, gula, sirup, susu kotak putih, susu saset coklat, lilin. Cara membuat: 1. Siapkan alat-alat cutter atau pisau, sendok, gelas, korek api, dan bahan berupa gula, garam, air kelapa, susu, sirup. 2. Letakkan gula di sendok, kemudian dibakar. 3. Masukkan gula dan air dalam gelas, kemudian diaduk. 4. Masukkan garam dan air dalam gelas, kemudian diaduk. 5. Masukkan susu dalam gelas dan amati. 6. Masukkan sirup dan air dalam gelas, kemudian diaduk. 7. Buat es krim dengan memasukkan susu yang dilarutkan dengan air ke dalam kaleng, kemudian tutup dan masukkan ke baskom yang diisi air dan garam, kemudian diputar selama 20 menit. Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil informasi. Pertama, gula yang dipanaskan hingga berwarna hitam, termasuk senyawa, dan hasilnya merupakan campuran homogen. Kedua, air putih, tergolong senyawa dan termasuk campuran homogen. Ketiga, air garam adalah campuran homogen. Keempat, air gula juga merupakan campuran homogen. Kelima, susu termasuk senyawa, tetapi bersifat campuran heterogen. 6. Sirup yang ditambahkan air merupakan campuran homogen. 7. Kopi yang diaduk bersama gula pasir dan air termasuk campuran heterogen. 8. Membuat es krim menghasilkan campuran heterogen. Pertanyaan 1. Setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk unsur? Apa alasannya? Jawab. Dari praktek yang dilakukan tidak ada yang termasuk unsur karena semua lebih dari satu atom, sedangkan unsur hanya tersusun satu atom dan dia bersifat sendiri. 2. Setelah mengamati apa ciri-ciri suatu unsur? Jawab. Terdiri dari satu jenis atom saja, tidak bisa dipisahkan atau diuraikan, merupakan zat murni dan zat tunggal. 3. Setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk senyawa? Apa alasannya? Jawab. Dari praktek tersebut terdapat 6 senyawa seperti gula dilelehkan, susu, air putih, air garam, air gula, dan air sirup. Mereka termasuk senyawa karena memiliki lebih dari satu atom. 4. Setelah mengamati apa ciri-ciri suatu senyawa? Jawab. Tersusun dari 2 unsur atau lebih yang memiliki sifat baru yang berbeda dari penyusunnya. Dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Bentuknya homogen. 5. Setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk campuran homogen dan heterogen? Apa alasannya? Jawab. Dari praktek tersebut yang termasuk homogen ada 5 seperti gula dilelehkan, air putih, air garam, air gula, dan sirup karena campurannya tidak dapat dibedakan dengan mata. Sedangkan heterogen ada 3 seperti susu, kopi, dan es krim karena campurannya dapat dibedakan oleh mata. 6. Setelah mengamati perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen, jawab. Homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan, sedangkan heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan, campuran terpisah. 7. Perubahan materi apakah yang terjadi pada saat membuat es krim? Jelaskan. Jawab. Perubahan yang terjadi pada saat membuat es krim terlihat dari proses pembekuan karena campuran susu dan air serta bahan-bahan lain yang semulanya cair berubah menjadi padat karena pendinginan yang disebut sebagai membeku. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan efek tunggal. Jawab. Efek tunggal adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari satu penyebab tertentu saja. Contohnya, saat campuran es krim didinginkan, maka pendinginan tersebut memberikan efek tunggal berupa campuran yang membeku menjadi es krim.
Kesimpulan dari praktik ini dipahami bahwa materi terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Unsur hanya tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan senyawa terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih yang memiliki sifat baru. Campuran dapat dibedakan menjadi homogen, tidak bisa dibedakan dengan mata, dan heterogen dapat dibedakan dengan mata. Selain itu, materi juga dapat mengalami perubahan wujud seperti pembekuan pada pembuatan es krim yang merupakan perubahan fisika. Dari percobaan ini juga terlihat adanya efek tunggal, yaitu akibat dari satu penyebab tertentu terhadap suatu peristiwa. Maka praktikum ini memberikan pemahaman dasar tentang sifat, ciri, serta perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari.